orang Aceh selalu hadir. Ngapain orang Aceh hadir Bapak Ibu? Hanya untuk menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Hanya itu. Yang lain tidak ada. Begitu saya buka live, diam saya, mereka hina. Diam saya. Apalagi kalau saya sudah bicara Bapak Ibu. Tambah mereka hina. Habis itu saya nyanyi, pujian. Mereka tidak suka, kepanasan. Nah, ini dia bilang apa Bapak Ibu? Hendy Ardiansyah, ya, Syahi. Apa katanya? Waktu lahir kamu ada di azan oleh bapakmu. Pertanyaan saya, apa gunanya di azan? Itu satu, ya. Apa gunanya di azan? Yang kedua, siapa yang suruh ketika lahir itu harus azan? Kalau laki-laki azan, kalau perempuan iqamah. Perintah siapa itu? Kalau itu perintah Allah, tertulis di surat apa? Di ayat berapa? Ketika seseorang lahir di azan, kalau laki-laki, kalau perempuan di iqamah. Pertanyaan saya, itu perintah siapa? Kalau perintah Allah, tertulis di surat apa dalam Al-Quran dan di ayat yang keberapa dalam Al-Quran? Kalau itu perintah baginda, di hadis mana tertulis kalau laki-laki ketika lahir di azan, kalau perempuan ketika lahir di iqamah? Silahkan kamu jawab. Silahkan jawab. Ini Bapak Ibu orang Aceh semua di bawah, ya. Kebanyakan orang Aceh. Kalau 246 mungkin 200 orang yang nonton orang Aceh. Nah, dibilangnya Bapak Ibu ini ada Gaza. Ya, apa kata Gaza? Kata si Gaza Bapak Ibu kafir. Saya jawab, bangga saya menjadi kafir. Kenapa bangga? Karena kafir itu menjadi berkat bagi kalian. Tetapi kalian belum pernah menjadi berkat bagi orang kafir. Masa di dunia ini kafir itu menjadi berkat bagi kalian, tetapi kalian belum pernah menjadi berkat bagi orang kafir. Mana buktinya kafir menjadi berkat bagi kalian? Yang pertama, dari segi lampu yang kalian nikmati, itu penemunya orang kafir. Orang Yahudi yang kalian hina, orang Yahudi yang kalian olok-olok, orang Yahudi yang kalian berdoa supaya dimusnahkan, dibinasakan. Penemunya orang Yahudi, lampu. Habis itu TikTok yang kamu pakai itu juga buatan orang kafir, ya, TikTok. Habis itu YouTube juga buatan orang kafir. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, semua buatan orang kafir. Di mana buatan-buatan orang kafir ini kalian nikmati, kalian pakai sebagai sarana dan prasarana kalian untuk berdakwah. Apakah kalian tidak punya malu? Atau memang kalian pura-pura tidak malu? Ya. Hati kalian malu, pikiran kalian malu, mulut kalian pura-pura enggak malu. Ya. TikTok, HP, laptop, semuanya itu buatan orang kafir. Nah, kalian nikmati, kalian pakai, kafir kalian benci, barang yang diciptakan oleh orang kafir kalian nikmati, kalian pakai, dan bangga kalian memakai buatan milik orang kafir. Kalau saya jadi kalian, malunya minta ampun. Kalau saya jadi kalian, syukur saya sudah keluar daripada golongan kalian. Saya ulangi, seandainya saya hari ini berada di dalam golongan kalian, malunya minta ampun. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, di mana saya sudah keluar dari golongan kalian, sehingga saya tidak lagi menghina orang lain yang tidak seiman, seagama, seakidah dengan saya. Tidak. Kenapa tidak menghina? Karena semua orang punya agama. Ya. Semua orang punya agama dan semua agama punya orang. Nah, semua orang punya agama, semua agama punya orang. Dan hampir semua agama, hampir, tidak semua agama ya, hampir semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Hanya agama Kristen yang mengajarkan tentang kebenaran. Makanya satu-satunya Yesus, satu-satunya pribadi yang terdapat di dalam agama Kristen, yaitu Yesus Hamasyah, Yesus Kristus. Makanya kami dikatakan pengikut Kristus yang mengatakan akulah kebenaran. Ana al-haq
akulah kebenaran. Tidak ada pribadi lain mengatakan akulah kebenaran, tidak ada. Makanya kekristenan itu bukan saja mengajarkan tentang kebaikan, tetapi kekristenan itu mengajarkan tentang kebaikan. Pengajaran yang pertama dan paling utama yang diajarkan oleh Alkitab adalah, dengarkanlah wahai Israel, Shema Israel, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ya. Yang pertama sekali yang diajarkan kepada kami orang Kristen, kepada kami pengikut Kristus adalah, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap jiwamu. Itu perintah yang paling utama dan yang pertama. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah perintah yang pertama dan yang paling utama. Yang kedua, perintah kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah yang kedua. Nah, di dalam golongan kalian tidak ada. Tidak ada di dalam golongan kalian mengasihi sesama manusia. Tetapi yang ada di dalam golongan kalian itu mengasihi orang yang seakidah, orang yang seiman, orang yang seagama. Makanya ada oknum-oknum pemuka agama ketika berdakwah di media sosial yang dibuat oleh orang kafir, ketika berdakwah di Facebook yang dibuat oleh orang kafir, ketika berdakwah di YouTube, di mana YouTube itu media yang dibuat oleh orang kafir, ketika berdakwah di TikTok, di mana TikTok itu media yang dibuat oleh orang kafir. Apa kata pemuka agama tersebut ketika berdakwah? Jangan berteman dan jangan bersahabat sama orang kafir. Ya, tetapi semasa saya di dunia ini, semasa saya hidup di dunia ini dan saya masih bernafas, sangat jarang saya mendengar dari pemuka agama kalian yang mengajarkan kepada kalian, jangan bekerja sama orang kafir, jangan terima uang orang kafir. Saya tidak pernah mendengar ada pemuka agama yang mengajarkan kepada kalian, jangan bekerja sama orang kafir. Tapi sangat sering saya mendengar daripada pemuka agama kalian, jangan bersahabat dengan orang kafir. Tetapi tidak pernah dilarang, jangan bekerja sama orang kafir dan jangan mengambil uang orang kafir. Itu. Nah, di sini adalah timbul pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian pertanyakan. Bapak, kenapa tidak boleh bersahabat dengan orang kafir sementara barang-barang yang dibikin oleh orang kafir kita pakai, kita ambil? Itu. Lalu kenapa kita boleh dan tidak ada larangan bekerja sama orang kafir dan tidak ada larangan menerima uang dari orang kafir? Kenapa itu? Ini ditanyakan. Makanya saya katakan kepada kalian, hukum yang kedua, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri, itu tidak ada. Yang ada, kasihilah orang yang seagama, yang seakidah. Itu pun kalau beda ideologi sedikit, itu bisa jadi musuh-musuhan, bisa jadi perang-perangan. Itu bisa jadi perang-perangan. Ya, bahkan ada bukti kalau kita melihat sejarah. Kita lihat sejarah ke belakang. Setelah baginda Nabi Muhammad meninggal, wafat, ya, langsung terjadi perang antar sahabat. Sayyidina Ali, Abu Bakar, Utsman, Umar, langsung terpecah. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh orang yang penghafal Al-Quran. Kapan Sayyidina Ali dibunuh? Ketika beliau melaksanakan sholat subuh. Siapa yang membunuh beliau? Orang penghafal Al-Quran. Apa agamanya? Sama dengan agama Ali bin Abi Thalib. Ini Sayyidina Ali. So pegah, makanya kita belajar. Makanya ini ditanya Bapak Ibu ya.
Ketika saya cerita dia bilang apa? So pegah. Artinya Bapak Ibu, siapa yang bilang? Makanya kamu belajar. Saya 6 tahun di pesantren. Di Lok Sumawi. Saya tahu. Saya belajar. Saya pelajari. Benarkah yang saya sampaikan atau tidak? Terjadi peperangan tiap saat. Antar sahabat terjadi peperangan. Bahkan ketika pemilihan khalifah yang pertama itu juga terjadi peperangan. Ada yang tidak setuju bahwa Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Banyak sekali tidak setuju. Karena sebagian orang mengatakan yang harus jadi khalifah yang pertama adalah dari ahli bait. Kalau kita melihat ahli bait yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu adalah Sayyidina Ali. Itu paling dekat. Kenapa? Karena Sayyidina Ali menikah dengan dengan putri daripada baginda, dengan putri daripada Nabi Muhammad. Nah, ini kalau sejarah. Maka kalian belajar. Saya 6 tahun di pesantren, maka saya tahu. Ya, ini. Nah, timbul pertanyaan Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang timbul di DM saya, ya. Ketika saya membaca DM, ada masuk DM begini, Bang Pendi, saya melihat Bang Pendi banyak paham tentang imannya Islam, iman yang lama tentang agama Islam. Pertanyaan saya, apa yang membuat Bang Pendi itu murtad? Saya jawab kepada orang tersebut, saya sudah berkali-kali katakan, saya bilang, saya tidak membenci agama A, tidak membenci agama B, tidak membenci agama C. Semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Hanya satu agama yang mengajarkan tentang kebenaran, yaitu agama Kristen. Maka Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Ana al-haq, akulah kebenaran. Ya. Jadi yang membuat saya pindah keyakinan itu adalah ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika saya selalu meminta jalan yang lurus. Pagi saya meminta jalan yang lurus, subuh. Salat subuh 2 rakaat. Sebelum salat subuh ada salat sunat qabliyah 2 rakaat. Nah, di saat salat qabliyah, sunat qabliyah 2 rakaat sebelum subuh, saya juga membaca surat Al-Fatihah. Di salah satu surat Al-Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, saya berkata. Lalu salat subuh 2 rakaat. Rakaat pertama juga saya membaca surat Al-Fatihah, rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah. Di salah satu surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lalu jam 12 siang lewat, saya salat zuhur 4 rakaat. Sebelum salat zuhur ada salat sunat qabliyah 2 rakaat. Di saat salat sunat qabliyah 2 rakaat, ada setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah. Di setiap rakaat surat Al-Fatihah yang saya baca ada ayat yang saya ulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lalu setelah salat sunat qabliyah, salat zuhur 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat ada baca surat Al-Fatihah. Dan setiap rakaat dan ketika saya membaca surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Setelah salat zuhur ada salat sunat ba'diyah 2 rakaat. Setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, begitu terus. Ya, meminta jalan yang lurus. Kenapa meminta? Karena belum mendapatkan. Kalau sudah mendapatkan, tidak mungkin saya meminta terus. Tidak mungkin meminta saya terus, meminta terus. Seandainya saya sudah mendapatkan. Tetapi karena belum mendapatkan dan belum diberikan, maka saya terus-terusan meminta. Ternyata ketika saya menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Ternyata inilah jalan yang selama ini saya cari. Inilah jalan yang selama ini saya cari. Inilah jalan yang selama ini saya minta. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini loh jalannya yang sudah ditunjukkan oleh Yesus 650 tahun sebelum Al-Quran datang. Itu, ya. Ini ada yang bilang Wahyudi 926. Apa katanya Bapak Ibu? 6 tahun di pesantren kok Anda sesat? Ya.
Sesat Anda berkata kepada saya, tetapi saya sangat bersyukur. Saya menemukan kebenaran di dalam Yesus. Kebenaran diajarkan oleh Yesus. Agama lain mengajarkan tentang kebaikan. Yesus maju selangkah. Dia mengajarkan kebenaran yang tidak pernah diajarkan oleh agama-agama yang lain. Bahkan agama saya yang sebelumnya tidak diajarkan juga kasihilah sesama manusia. Tetapi di dalam Yesus diajarkan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang, oleh kebiasaan orang di dunia. Bahkan dunia tidak akan mampu melakukan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Bahkan di dalam agama saya yang lama, bila beda sedikit ideologi, itu langsung terjadi peperangan. Sedikit terjadi ideologi. Kita melihat antara Irak dan Iran, ya, itu negara-negara yang mayoritas itu tiap hari perang, saudara. Tiap hari, tiap saat perang, saudara. Sampai detik ini. Bahkan ada beberapa negara yang sudah hancur, Bapak Ibu. Makanya kita butuh Yesus. Ya, butuh Yesus. Sekalipun dia dihina, diolok-olok, luar biasa diolok-oloknya, luar biasa dihinanya, tetapi Yesus mengajarkan tentang kebenaran. Setiap pribadi yang bertemu dengan Yesus, setiap pribadi yang percaya kepada Yesus, pribadi tersebut hidupnya diubahkan. Pribadi tersebut berubah total, pikirannya itu berubah, pola pikirnya berubah, karakternya berubah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Alkitab ini yang sering saya ulang-ulang, Bapak Ibu, ya, yang orang bilang bahwa Alkitab ini palsu. Banyak para polemikus hari ini mengutip Alkitab yang mereka anggap palsu. Para polemikus setiap debat pasti Alkitab yang dibuka. Mereka jarang sekali membuka kitabnya. Kalau kita minta data di kitabnya, tetap kitab kita yang dibuka. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu. Ya, kalau saudara melihat perdebatan antara para apologet Kristen dengan para polemikus, setiap perdebatan dari kedua belah pihak, ketika ditanyakan mengenai iman para polemikus, jawabannya selalu pakai Alkitab, saudara. Jawabannya selalu pakai Alkitab. Jarang sekali mereka memakai kitabnya. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mencari pembenaran tentang nabinya, tentang junjungannya, mereka juga mengais-ngais Alkitab. Ya, mereka cari Alkitab. Nandar itu sangat sibuk mencari Alkitab sampai dia belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Hanya untuk mencari referensi dalam Alkitab yang sudah dianggap palsu. Jadi di satu sisi mereka menganggap Alkitab ini palsu, di sisi yang lain Alkitab yang dianggap palsu ini dipakai untuk mencari pembenaran imannya, mencari pembenaran kepercayaannya, mencari pembenaran tentang agamanya. Anda terima atau Anda tidak, Anda tolak, itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat di lapangan. Ya, seperti tadi debat antara Bang RK dan Nandar. Nandar selalu pakai Alkitab. Apapun ditanya pakai Alkitab. Kores juga apapun yang ditanya pakai Alkitab. Zumba yang dianggap hebat selalu Alkitab yang dipakai. Ya, untuk pembenaran daripada pertanyaan yang kita ajukan, Alkitab yang dipakai. Tamatan pesantren mana, Bang? Di daerah Lusmawi itu ada salah satu pesantren yang sangat besar, pesantren terpadu. Di situ pesantren saya. Itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus itu sangat baik, ya. Yang mengajarkan kepada kita, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, bahkan dia mengajarkan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan orang sembarangan nih. Ya, ini ajaran Tuhan Bapak Ibu. Bayangkan seandainya Yesus tidak mengajarkan kita, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiap hari kita melihat pertumpahan darah. Tiap hari kita melihat pertumpahan darah. Seandainya Yesus tidak mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Berkati mereka, doakan mereka, kasihilah mereka Bapak Ibu. Ini ajaran Yesus. Apakah ada ayat perang di dalam Alkitab? Ada.
Banyak di dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Kalau kita melihat ya Tuhan, kita melihat ayat Alkitab di perjanjian lama, itu membuat kita merinding saudara. Seolah-olah Tuhan itu begitu kejam di perjanjian lama. Makanya saya selalu katakan saudaraku, seandainya Yesus Kristus tidak lahir di dunia ini, tidak ada di dunia ini, tidak lahir di tengah-tengah kita, dan dia tidak mengasihi dunia ini Bapak Ibu, tiap hari terjadi peperangan. Tiap hari saudara, terjadi peperangan. Tiap saat. Kita akan mendengar ya, bukan saja dari agama sana yang mengatakan bela agama. Kristen juga akan mengatakan bela agama. Tetapi karena Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, kalau saya membaca perjanjian lama itu membuat saya merinding, membuat saya banyak merenungkan. Jadi perjanjian lama itu sangat butuh kita baca Bapak Ibu. Karena sangat menguatkan iman kita bila kita membaca perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu mendidik kita saudaraku. Ya, mendidik kita sedemikian rupa. Kalau kita main-main maka hukum Tuhan itu akan turun atas kita. Makanya kita tidak boleh main-main dengan dosa, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, ini orang ini nanyakan terus Bapak Ibu ya. Apa nama pesantrennya Bang? Dayah Ulumuddin. Nah, pesantrennya Dayah Ulumuddin. Silakan cari ya. Dayah Ulumuddin Cunda Utengket. Di situ saya pesantren. Jadi Bapak Ibu, jadi Yesus luar biasa. Saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Ya, tentu saudara juga sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Halo, shalom. Halo. Shalom. Cuy, najis. Oh, silakan turun kalau najis. Najis ngapain di sini? Oh iya, memang najis. Kau turunkanlah najis. Kalau najis ngapain di sini? Dari tadi minta naik. Begitu naik najis. Itu dia Bapak Ibu. Sudah tahu. Kalau sudah saya bilang shalom, pasti ketahuan apa agamanya. Makanya dia bilang najis Bapak Ibu. Ya, makanya dia bilang najis. Nah itulah, begitulah Bapak Ibu ajarannya. Lalu pertanyaannya apa yang dia pertontonkan kepada kita? Apa yang dia pertontonkan dan kebaikan apa yang dia perlihatkan di komal kita saudara? Coba. Kebaikan apa yang dia pertontonkan? Kebaikan apa yang dia perlihatkan kepada kita semuanya? Makanya jangan ada yang meninggalkan Yesus saudaraku. Jangan. Mau mereka bilang Yesus bukan Tuhan, terserah mereka. Mulut-mulut mereka Bapak Ibu, perkataan-perkataan mereka, biarin mereka mau bilang apapun. Kenapa? Karena iman kita bukan berdasarkan apa yang mereka bilang. Iman kita bukan berdasarkan pengakuan mereka, dan kita tidak pernah meminta pengakuan daripada mereka. Iman kita berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Apapun kata mereka. Saya pernah sampaikan, seandainya di Indonesia ini kita bebas berbicara agama sebagaimana mereka bebas berbicara agama, selesai Bapak Ibu. Banyak orang yang murtad, saudara. Sangat banyak orang yang murtad. Ya, seandainya kita bebas mentafsirkan kitab mereka sebagaimana mereka bebas mentafsirkan kitab kita, makin banyak orang yang murtad tiap hari. Mereka ya dengan bebas membahas kitab kita saja. Mereka dengan bebas mentafsirkan kitab kita saja Bapak Ibu, banyak orang yang murtad. Ya. Mereka bebas mentafsirkan kitab kita saja, itu banyak orang yang murtad. Ayo kita berpikir, seandainya ada kebebasan kita mentafsirkan kitab mereka tanpa dibenturkan dengan hukum penistaan agama, kita dengan bebas membuka ayat demi ayat, ini demi ini dalam iman agama kepercayaan mereka, tanpa dianggap penistaan agama dan tidak dibawa ke ranah hukum. Oh, tiap hari kita mendengar orang yang dibaptis, melihat orang yang dibaptis, mendengar orang murtad, mendengar kesaksian. Begitu bebasnya mereka mentafsirkan ayat demi ayat, begitu bebasnya mereka mentafsirkan Alkitab,
Dengan harapan dan tujuan mereka tidak ada yang murtad. Semakin banyak yang murtad. Begitu bebas mereka mentafsirkan Alkitab. Begitu bebas mereka menghina Alkitab. Begitu bebas mereka menghina iman kita. Begitu bebas mereka menghina Yesus, Bapak Ibu. Semakin banyak yang murtad. Dengan harapan dan tujuan mereka agar tidak ada yang murtad. Justru semakin banyak yang murtad. Nah, ini dia saudara, ya. Nah, luar biasa. Nah, ini dia.